Realita kebanyakan dari kita adalah memang konten itu bukan pekerjaan full time. Belum pekerjaan full time. Aku salah satunya. Dan di video kali ini aku bakal bawa kalian behind the scenes gimana sih cara aku ngatur waktu, nyari motivasi, dan terus konsisten ngonten sambil ngebalance kerjaan full time. Buat yang pertama kali mampir atau masih baru-baru kenal, hai, aku Caroline. Aku biasa sharing konten di Instagram, TikTok, dan juga YouTube seputar gimana cara nge-produce konten dan juga cara kalian bisa ningkatin kualitas konten kalian. Tapi siapa sih Caroline di balik itu? Sekilas backstory sebelum aku mulai ngonten, aku itu dulu kerja di agency, terus sempat lanjut freelance, sampai akhirnya sekarang aku memiliki agency aku sendiri, namanya Made It. Sejauh ini kita udah sekitar 4 tahunan jalan dan ini beberapa clients yang pernah kita pegang. Atau masih pegang sampai sekarang. Beberapa. Jadi sebagian besar kerjaan kita itu sebenarnya ngelola sosmed brands. Jadi itu dari planning, strategi, produce konten, captions, copywriting, segala macam pokoknya ya yang seputaran sosmed. Ya pokoknya anything to do with content, visuals, social media kalau kalian butuh, hubungin Made It. Di Made It ini memang kita juga ada di timnya, tapi yang sering kali miskonsepsi orang-orang itu adalah, oh kalau udah ada tim enak dong tinggal nyuruh-nyuruh. Tidak guys, tidak. Justru semakin banyak anggota timnya itu tuh nambah job desk-nya untuk aku sebagai founder, yaitu aku harus belajar gimana cara nge-lead tim members-nya dan juga mastiin aku delegasiin tugas yang tepat ke member yang tepat. Nah walaupun di Made It ini memang udah ada tim, tapi aku untuk konten pribadi sebagai @CRLNaprilia itu masih sendiri. Jadi ini tuh bener-bener pure semua aku, dari take, mikirin script, editing, mikirin konsep, itu it's just me. Walaupun kadang aku dibantuin adik aku juga sih, tapi most of the time setup lampu dan lain-lainnya. Kayak ini nih sekarang, it's just me. Nah di situ aku sering ditanya tuh gimana cara ngelola waktunya, gimana cari motivasinya, gimana cari energinya. Nah di video hari ini aku bakal spill semua lengkap siapa sih Caroline di balik setup lampu biru ini, dan mungkin beberapa tips-tips juga yang aku dapetin selama perjalanan aku ngonten dan berbisnis sebagai founder. Yang semua berdasarkan pengalaman aku pribadi, aku bakal share semua ke teman-teman, semoga membantu, semoga video ini bermanfaat dan juga jadi tipe konten yang fresh ya, yang berbeda dengan konten aku biasanya. Yuk, langsung aja kita mulai. Hai guys, jadi hari ini aku begadang. Aku tuh nggak berencana bakal begadang weekend ini. Tadinya tuh aku kayak udah kepikir, oh kerjaan yang harus aku kerjain tuh udah aku kerjain duluan, udah aku jadwalin gitu lah ya. Tapi terus tahu-tahu kemarin aku dapet chat dari teman aku, ada prospek klien baru dan mereka tuh butuh deck secepatnya. Dan klien ini tuh bisa dibilang lumayan dream klien lah ya. Terus aku kepikir, ya rezeki masa ditolak gitu ya kan. Aku kasih lihat dulu nih sekarang nih jam berapa. Senin 17 Februari jam 2 pagi. Balik lagi ke setup ini. Nah tapi yang biasanya aku lakuin sebenarnya itu adalah aku itu selalu punya jadwal tertentu untuk hari tertentu. Misalkan hari Senin, setiap pagi sampai siang biasanya aku punya jadwal untuk meeting sama project manager dari agency. Dan dari situ biasanya kita kayak saling discuss, kita update dari brand klien itu ada apa aja yang mungkin perlu diupdate, atau mungkin ada apa yang perlu disubmit ke klien. Nah mungkin kalau soal time management ada juga satu buku yang pengen aku rekomen. Sebentar, ini dia bukunya. Nah di sini tuh diajarin banyak banget tips seputar entrepreneurship yang aku tuh ngerasa sangat-sangat membantu. Nggak di sponsor, nggak ada affiliate apa-apa. Tapi kalau misalnya teman-teman tertarik soal tips yang seperti aku bilang tadi, yang ngerangkai jadwal, itu ada di chapter 8. Nah, di sini dikasih contoh, dan aku tuh belajar dari sini untuk bisa nge-manage waktu aku, nge-split jadwal-jadwal aku dengan lebih, biar apa ya, biar prioritas itu lebih sesuai. Karena kan secara realistis hidup itu bukan cuma kerja dan bikin konten doang, dan bikin konten dimana juga itu sebenarnya bagian dari kerjaan. Tapi misalnya mungkin aku perlu alokasin waktu untuk keluarga, teman, dan komunitas-komunitas lainnya. Jadwal yang seperti ini, si Perfect Week ini nggak harus bener-bener sama persis diikutin kayak gini. Jadwal ini tuh lebih ke biar kalian tuh ada patokan. Kalau misalnya kalian ternyata, ini yang aku terapin ya, kalau untuk aku based on yang aku pelajarin dari
bukunya Dan Martell ini, kalau misalnya nih seminggu aku memang nggak ada ajakan meeting atau undangan untuk ke event apa, ya aku akan ngikutin sesuai jadwal yang aku buat ini. Misalnya aku itu ke gym setiap hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Aku sih prefer kalau bisa jangan diganti, nggak diubah-ubah. Tapi kalau misalnya ternyata tahu-tahu klien yang ngajakin meeting di hari Senin, nah mungkin ada bentrokan nih sama jadwal aku yang lain, sama jadwal nge-gym aku, ya udah gymnya itu aku bisa pindahin ke hari yang lain, atau mungkin ya udah hari itu aku nge-gym dulu. Tapi gunanya kalau misalnya kita udah ada template jadwal yang kayak gini, kita tuh jadi tahu kalau misalnya kita meeting atau ketemu sama orang lain, apa yang kita singkirin dan kita harus reschedule. Nah, di sini juga ada satu kalimat yang aku highlight. Having your week plan doesn't mean you don't make changes. It just means you know what you're changing when things come up, and they will. Buat para entrepreneur atau mungkin freelancer, ini buku bener-bener aku rekomen ke semua orang yang aku kenal karena sebagus itu. Sebenarnya salah satu resolusi aku di 2025 itu juga sebenarnya untuk nggak begadang sesering itu, karena aku tahu nggak sehat dan aku pengen hidup yang panjang umur dan sehat. Cuma ya, I'm still figuring it out sih. Kalau ditanya capek tuh nggak capek, pengen tidur. Tapi aku enjoy sih karena kalau ngeliat hasilnya tuh puas, worth it. Jadi ya, yuk kita hajar terus. Karena baru mulai ya minggunya. Karena nanti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu aku nggak akan bisa banyak duduk depan laptop. Dan aku bakal ke event, shoot, dan lain-lainnya. Jadi stay tune untuk hari-hari selanjutnya di minggu aku ini. Aku mau lanjutin deck dulu. Good morning. Sekarang jam 7. Kita hari ini jadwalnya kita mau syuting ke salah satu pabrik klien kita, dan aku OTW mau jemput tim aku dulu. By the way, ini aku nge-vlog pas lagi lampu merah, jadi nggak sambil nyetir. Apalagi ya hari ini ya kita ngapain? Ke pabrik dulu apa sih? Intinya kita hari ini syuting sih ke pabrik. Cuma pabrik itu jauh banget dari tempat kita tuh 40 kilo mungkin. Ya nanti we'll see di sana gimana. Habis sampai di lokasi shoot, kita langsung set up dan cek rundown-nya. Jadi setiap shoot itu kita pasti selalu ada yang namanya rundown. Isinya tuh ada estimasi take per konten dan per scene-nya itu berapa lama. Nah ini kalau produksi tuh biasanya gunanya biar nggak molor dan bisa keep track kita sisa waktu berapa lama lagi. Dan bisa jadi checklist juga apa yang udah di take dan apa yang belum. Setelah cross-check rundown, lanjut tes framing dulu, lihat di kamera gimana shotnya. Sambil setup lighting dan mic juga karena kontennya ada yang butuh audio. Tapi bisa-bisanya di hari ini aku malah lupa bawa tripod. Jadilah aku dengan kotak tisu buat nyangga kamera. Biasanya kalau aku yang cukup makan waktu tuh di lokasi kalau lagi shoot ngatur lightingnya. Dan kadang kan kalau take konten yang ada dialog pasti perlu take berapa kali sampai dapet yang benar. Dan kita beres cukup on time sih di hari ini. Jadi jam 4 udah bisa OTW balik lagi. Subscribe, like and YouTube channel. Lanjut hari Rabu. Hari ini jadwalnya kita ke launching event Aces Sandbook A14. Aces ini salah satu klien saya made juga, dan kebetulan aku pun juga spokesperson untuk Aces, jadi pasti selalu hadir untuk event-event launch mereka untuk take konten pribadi. Nah tapi aku selalu prioritasin take konten sebagai agency dulu untuk sosmed mereka. Di sini kita lagi interview para KOL, tim Aces, putar impressions mereka ke laptop terbaru yang baru launch. Ini aku baru OTW pulang dari event. Kelihatannya minggu ini mungkin bakal cukup hektik untuk take konten. Tapi sebenarnya karena hari ini kerjaan aku udah lumayan beres, aku rencananya tuh pulang pengen nulis script dulu. Nah, salah satu hal yang aku lakuin itu adalah selalu nge-save ide konten sebanyak-banyaknya. Karena kan kita tuh pasti setiap dari kita sebenarnya scrolling sehari sekali lah ya. Terus spesifik folders. Aku ada satu folder spesifik di mana tuh aku nge-save semua ide-ide konten aku. Atau mungkin kalau aku kepikir ide random, itu aku akan catat juga di notes di HP. Aku ketemu jadwal yang kosong, aku bisa langsung nulis script. Ini mungkin cukup works bagi aku yang kerjanya itu mut-mutan. Yes, mut-mutan itu kadang harus diturutin juga, tapi biar bagaimana, you know, work is work.
Buat kalian yang kerjanya suka nunda-nunda atau mungkin nunggu mood datang, efektif banget untuk aku tuh ngerasa memang pas lagi mood tuh langsung hajar semuanya. Kayak aku bakal ngerjain sebanyak-banyak yang aku bisa. Jadi kalau misalnya emang gak mood kerja ini atau lagi capek banget, itu tuh ya udah ada kerjaan yang dicicil lah seenggaknya. Mobil depan aku ngerem, aku jadi merah. Aku jujur pengen sih lebih sering ngevlog karena aku ngerasa kalau ngevlog itu kan gak ada skripnya ya, improv aja lah kira-kira kurang lebih gitu. Jadi aku ngerasa lumayan ngelatih agar aku ngomongnya to the point, karena aku cukup salah satu orang yang ngomongnya tuh cukup belibet. Ini point aku tapi kayak gak nyampe-nyampe. Dan aku tuh ngerasa salah satu skill yang pengen bener-bener aku asah itu adalah public speaking sebenarnya. Nah, jadi I think this is a good way to practice that. Salah satu hal yang belakangan ini sempat aku pikirin dan kadang ditanyain juga beberapa kali sama orang-orang luar sana. How do you stay sane? Gimana caranya kita nggak gila dengan rutinitas yang sangat padat seperti ini? Aku ngerasa aku itu cukup privilege untuk bisa kerja di bidang yang memang benar-benar aku suka. Dan aku sangat bersyukur aku itu bisa menjalankan usaha aku sendiri di bidang yang aku suka, konten juga di bidang yang aku suka, fleksibel dengan jam kerja. Walaupun kalau ditanya capek apa enggak, capeknya juga luar biasa. Tapi aku nggak bisa pungkiri kalau memang banyak aspek dari pekerjaan aku tuh yang I don't want to take for granted. Memang banyak banget yang enjoyable, tapi kalau ngomong jujur tetap pasti ada juga rasa-rasa burnout-nya, capeknya, sakit-sakitnya, kena mentalnya pun juga. Karena just because kita memang ngerjain sesuatu yang kita suka bukan berarti itu akan selalu indah gitu ya teman-teman. Tapi buat aku kuncinya itu lebih ke gini sih, kita tuh harus bisa berdamai. Mau seideal apapun itu kerjaan kita, gaji kita, gak akan ada yang sempurna. Biggest privilege is the thing that we have to always remember is hal yang kita lakuin sekarang itu bisa jadi hal yang memang kita inginkan, hal yang selama ini kita doa-doakan. Susah sih itu untuk kita selalu ingat itu ya. Cuci mobil dulu ya, sebentar, I'll be back. Selamat siang. Oke, jadi hari ini jadwal kita adalah podcast sama timnya Value Creator. Sekarang jam 1.30, 1.25. Jadi kurang lebih ini jadwal aku hari ini. Jadi setelah podcast aku bakalan catch up sama beberapa kerjaan karena besok aku ada meeting untuk pitching dan minggu ini banyak ya kerjaan yang belum kekejar. Jadi harus sesegera mungkin kerjakan. Let's go. Nah, ini sih mereka masih lanjut terus. Feel bang. Oh my god. Oh, gue tahu Ram. Ntar gue kasih ini ya. Gue bikin. Selamat sore. Aku baru keluar podcast dan sekarang aku mau cari tempat buat WFC dulu sebentar karena ntar malam aku bakal keluar lagi. Jadi tanggung ya daripada pulang dulu. By the way, ini aku ngevlog di mobil terus ya, dipikir-pikir, dan baju aku kelihatannya kayak nggak ganti-ganti. Tapi percayalah teman-teman, ini udah hari yang berbeda dan jam yang berbeda. Hari ini tuh di podcastnya seru sih, ngomong soal like visual storytelling. Dan aku memang dengan timnya Productivity Boy Value Creator tuh kita kenal udah dari 2023. Dan sering collab kan dulu, mungkin yang kalau ada yang tahu ya IG-nya Value Creator. Tapi belakangan kan udah jarang collab, jadi it's great to see them again buat podcast hari ini. It's also such an honor juga untuk bisa jadi salah satu yang diundang ke podcastnya. Oke, nah kalau ngomong soal kerjaan agency, hari ini what I have on my plate is aku banyak kerjaan dari tim aku yang harus aku review dan aku belum sempat review. Ya anyways, jadi kayak kerjaan tuh aku masih handle cukup segala macem. Kayak video editing, kadang sebenarnya ada timnya, tapi karena cukup banyak yang perlu diedit, kadang aku masih ngebantuin juga. Apa lagi yang biasanya aku kerjain ya? Kadang jadi talent pun aku juga. Kadang aku yang rekamin juga kalau misalnya partner freelance aku lagi nggak available. Tapi prinsip aku kalau kerja selama ini ya kerja di bidang agency itu selalu iyain dulu maunya klien apa,
pusingnya belakangan. I'm not sure if that's the right mindset to have, but aku sangat-sangat mementingkan kepuasan klien, and I take pride in what I do. Dan ya, begitu. Ini ada salah satu hal juga yang tadi aku sempat bahas juga di podcast sama Rana. Banyak yang sering nanya ke aku, kalau misalnya aku tuh burn out atau aku tuh susah disiplin kalau misalnya konten, itu gimana ya enaknya ya? That's where your passion has to come in. Contohnya gini, semua kerjaan sesuka-sukanya itu kita pasti ada masa-masa jenuhnya, masa-masa muaknya gitu ya. Tapi kalau misalnya memang kita tahu passion kita itu apa, goal kita itu apa, di hari-hari kita lagi susah disiplin, rasa passion ini yang bisa membantu kita untuk tetap gas terus, tetap jalanin terus kontennya. Lain cerita mungkin kalau misalnya kita konten di bidang yang ya balik lagi bukan passion kita, cuma sekedar ya kita tahu, kita punya ilmunya tapi we're not passionate about it, dan itu akan susah banget. Di awalnya mungkin bisa gitu, tapi akan butuh disiplin yang sangat-sangat disiplin untuk bisa terus konsisten. Bisa dibilang aku jarang sih ya ketemu orang tuh yang memang benar-benar disiplin banget. Makanya that's why passion is such an important thing. Karena menurut aku skill teknis, ngedit, pemahaman ngedit, ilmu ngedit itu semua bisa dipelajari. Kita bisa maksa diri kita sendiri untuk belajar lebih lanjut. Tapi kalau misalnya soal passion itu nggak bisa dipaksa. Kalau memang nggak suka ya nggak suka. Sampai tempat WFC. See you di vlog selanjutnya. Mau ngomong apa lagi abis ini? Oke, see you. Setelah WFC, aku masih ada event lagi ngumpul-ngumpul. Setelah itu, aku nyempetin ke gym malam ini. Karena aku bener-bener belum nge-gym sama sekali. Nah, menurutku tuh gym aktivitas yang oke banget buat aku recharge dan meluapkan emosi. Dan ya, ini ada sepatu aku yang udah beredelan. Tapi menurut aku waktu me time dan waktu recharge itu juga penting banget buat produktivitas. Selamat siang, selamat hari Jumat. Nggak kerasa ya, Toto minggu ini udah Jumat aja. Kayak langsung lewat. Jadi jadwalku hari ini mau meeting sama klien, dan abis itu aku mau ke IMS. Setelah dari IMS aku ada meeting, one last meeting untuk minggu ini. Minggu ini beres? Belum. Jadi nanti weekend waktunya kita bahas soal konten perkontenan. Tapi sekarang kita beresin dulu ya meeting ini. Oke, see you. Mendung sekali langitnya. Oh, baru beres pitching sama klien, tapi lancar sih tadi, untuk puji Tuhan lancar. Tapi nanti tetap masih akan ada follow up page selanjutnya untuk proposalnya. Ya gitu deh, memang namanya pitch nggak bisa langsung dapet ya, kayak PDKT gitulah, first date, second date. Sekarang aku mau OTW ke IMS, aku lagi tengah jalan, sedikit lagi nyampe sih. Lanjut meeting terakhir, dan we're done dengan kerjaan utama for this week. Enggak sih ya, sebenarnya weekend aku masih mau kerja. Kalau memang kerja di kalau kerja pas weekend bukan nggak pernah karena paksaan sih. Itu aku selalu ngerasa ya memang karena aku pengen. Menurutku nggak ada salahnya kok kerja di weekend. Kalau memang selama kalian ada waktunya, beneran enjoy dan memang nggak terpaksa dan nggak selalu, sesekali nggak apa-apa kok. Nggak selalu. It's not always a bad thing menurutku buat kerja pas weekend. Tapi aku agak penasaran sih meeting yang ntar malam soal apa. Karena bedanya meeting yang sama ini nih, yang siang-siang ini, itu tuh untuk hujan guys. Aku literally baru cuci mobil. Mobil dulu ya, sebentar. Hari Rabu aku baru cuci mobil loh. Hujan. Aku tuh meeting yang siang. Ramai amat, benar. Anyways, aku tuh yang meeting yang kalau siang itu tuh untuk kliennya ngedit, jadi untuk klien utama. Apa sih klakson, orang lampunya merah, sebel banget. Lampunya masih merah. Mau kemana emangnya? Heran ya, kadang sama orang Jakarta. Ya aku orang Jakarta juga sih, tapi kayak orang sini tuh heran, kadang lampu merahnya tuh masih merah.
Dan aku kayak kita ada di jalur yang bener. Mereka kayak papa mimpi. Anyways, aku dari tadi mau ngomong nggak beres-beres kalimatnya. Aku tuh bedanya meeting yang siang ini tuh itu untuk klien made it, jadi untuk klien agency dari pekerjaan utama aku, pekerjaan full time. Misalnya malam itu meetingnya agak sedikit beda buat meeting konten personal. Aku mau nyetir dulu. I'll see you soon. Kita baru sampai di IMS. Halo. With my brother. Nah ini ramai banget ya hari ini. Tapi apparently hari ini nggak seramai kemarin-kemarin. Oke, ini tetap ramai sih. Tadi masuknya juga ya lumayan banyak orang. Nah ini kita mau lihat-lihat booth klien dulu. Terus abis itu baru kita lihat-lihat mobil yang lain. Jam 9.42 masih belum di rumah guys. Kita pasang. Nah ini benar-benar baru banget. Selesai meeting, banyak ya yang dibahas. Jadi ya Toto udah tutup kafenya. Nanti sampai rumah aku nggak bakal lanjut kerja dulu untuk hari ini karena udah cukup banyak yang kita lakuin ya hari ini. Dari meeting, ngeliat mobil terbang, ngeliat mobil ngedrift, sampai ya I've seen it all today. Sampai udah ganti baju nih, aku udah nggak pakai baju yang sama tadi pagi. Istirahat dulu karena sudah cukup kelelahan hari ini, dan kebetulan besok dan minggu adalah jadwalnya kita ngonten. Jadi besok waktu kita nge-explore beberapa angle-angle baru untuk isi kontenku. Oke, sekarang waktunya aku nyetir pulang. Ini benar-benar harus full fokus ya. Aku nggak tahu kenapa kalau di area sini kalau malam orang tuh nyetir kayak kagak punya rem. Buset. Kayak udah tahu kalau malam tuh gelap, bahaya, nyetirnya barbar banget, buset dah. Oke, I'll see you guys tomorrow. Hai semuanya. Aduh, parah. Kalinya weekend langsung ucel. Jujur Li, harusnya kan weekend kita take konten ya. Tapi aku capeknya tuh baru berasa banget. Kayak tidur tuh langsung hilang. Ini aku udah bangun dari tadi sih sebenarnya, cuma kayak masih ngumpulin nyawa. Itu udah gitu kebetulan lagi that time of the month yang buat cewek, if you know you know. Jadi kayak bener-bener tewas banget rasanya ya. Udah capek, itu sakit banget, lemes. Jadi dari kemarin udah terkapar. Kemarin tuh bener-bener kayak lewat begitu aja guys. Ini tuh udah hari Minggu. Yap, udah sore guys. Toto udah sore aja nih. Jadi agenda hari ini. Jadi hari ini aku mau ngedit dulu yang kemarin kita shoot ke pabrik mereka itu. Jadi untuk nemenin aku ngedit hari ini ada Vio Matcha. Nggak sponsor, tapi memang aku suka matchanya mereka dan bisa no sugar. Karena aku nggak gitu suka yang manis-manis banget makaronnya. Belum mulai ngedit, menghela nafasnya udah capek banget tuh. Panci sekali. Di sini aku nyicil ngedit dulu buat klien, terus abis ngedit karena aku pusing dan capek dengan kerjaan, aku break dulu main Tekken sebentar. Cuma di sini malah makin pusing karena aku kalah mulu dan sekalinya aku stop ngerekam malah aku menang guys. Bukti aku juga bisa menang. Cuma tadi aku stop nge-vlog. Tapi sekali aku stop nge-vlog aku malah menang. Aku baru habis makeup. Akhirnya hari ini memutuskan untuk take konten juga. Ini lightingnya udah di set. Kamar aku berantakan banget. Jadi memang kalau take konten itu karena space-nya bukannya kurang luas, tapi kayak agak unik gitu ya bentuknya. Jadi it's a bit all over the place. Tapi aku tau-tau kepikir script untuk salah satu video. Nah karena mumpung udah rapih,
Sekarang aku lagi ngetik dulu skripnya sebelum take. Ngide banget ya, udah jam 8 malam, gak kerasa. Kita lagi ngetik skrip. Tapi kalau atas-atasnya nih, ada storyboardnya. Tapi kalau kalian biasanya paling prioritasin apa nih? Kalau kalian biasanya paling prioritasin apa nih? Capek juga sit up terus lama-lama. Kalau kalian biasanya paling prioritasin apa nih? Guys, oh my god, akhirnya selesai. Ini tuh rambut dah kusut, makeup udah agak ngegeser. Tapi sekarang hampir jam 12 malam, hari Minggu. Tadi kita mulai jam 8-an ya. Ini aku baru banget kelar, tadi abis ngetik konten collab, konten aku pribadi, dan juga konten YouTube yang sebenarnya intro dan outro dari vlog ini. Tapi kan ya, karena ini masih termasuk hari Minggu, masih bagian dalam vlog-vlogan kita. Ya, walaupun yang ini di-take-nya belakangan ya. Ya, tapi itulah realita konten. Kadang yang bisa di-take dulu ya di-take dulu aja. Nah ini, mejanya sih udah agak lebih rapi ya, tapi kamar aku jangan ditanya. Tapi aku nggak mau kasih lihat. Berantakan banget, parah banget berantakan. Aku tuh tipe orang yang nunda beberes ya, teman-teman. Ini fix, aku nggak bisa tunda-tunda beberes ya, karena kalau nggak itu aku nggak bisa tidur. Ranjang aku sebagai tempat penyimpanan temporary untuk segala macam perintilan, kayak aku ngeliatnya aja tuh udah cuma habis ini capek, masih harus beberes, masih harus mandi, masih harus ngedit. Oh my god. Dan belum lagi aku baru ingat, besok itu kan hari Senin. Hari Senin itu biasanya hari paling hektik. HP langsung pelentang-luntung, dan ada beberapa updates yang sebenarnya harus aku bikin buat klien. Jadi mungkin abis mandi kita masih kerja tipis-tipis dulu. HP ku juga udah mau habis baterainya. That's all untuk semua vlogging di minggu ini. Semoga seru nontonin kehidupan aku selama seminggu belakangan. Kabarin kalau mau lagi. Kalau pengen lebih banyak vlogging lagi. It's been a great time berbagi kehidupanku behind the scenes sama kalian. See you di vlog selanjutnya. Oke, lanjut ke outro. Ya, jadi itulah a week in my life. Seru juga sih ya setelah seminggu ini aku ngevlog. Nah, tapi aku pengen tahu juga nih kalau teman-teman biasanya gimana sih cara kalian ngebalance pekerjaan full time kalian sama konten. Boleh dong kalian sharing-sharing juga di kolom komentar di bawah ya. Tapi untuk video hari ini sampai sini dulu aja. Semoga video kali ini bermanfaat. Dan I guess I'll see you di video selanjutnya. Bye-bye.